Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Di antara nasib orang yang ria di dunia, ya, yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mudah terjebak dalam kebahagiaan-kebahagiaan yang semu, bahkan kemaksiatan, ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa jilid 10 halaman 216 sampai 217, di antaranya beliau menjelaskan bahwasanya barang siapa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, yakunullahu ahabba ilaihi min kulli ma siwah, maka jadilah Allah yang paling dia cintai daripada segalanya, karena selalu dia fokus untuk mencari keridhaan Allah. Jadilah Allah yang paling dia cintai. Wa yakunu dzalilan lahu khadi'an, dan dia menjadi tunduk kepada Allah. Wa illa, jika ternyata dia tidak ikhlas, ya, tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari keridhaan Allah, ista'badathul kainat, maka dia akan diperbudak oleh al-kainat, maksudnya dunia-dunia, perkara-perkara dunia. Di mana Ibnu Taimiyah menjelaskan, ya, sebelumnya menjelaskan masalah ini, yaitu bagaimana ketika hati tidak ikhlas maka dia akan terbudakkan oleh perkara-perkara dunia, ya. Beliau berkata, fataratan tajtadhibuhu as-suwar al-muharramah wa ghairul muharramah, terkadang dia terjebak oleh gambaran-gambaran yang haram karena dia tidak merasakan kelezatan keikhlasan, sehingga dia mencari kelezatan dengan memandang hal-hal yang haram, ya. Gambar-gambar yang haram, foto-foto yang haram, video-video yang haram, film-film yang haram. Dia terjebak karena dia merasa bahagia, hatinya terpikat dengan itu semua. Terkadang juga dia terpikat dengan hal-hal yang gambar-gambar yang tidak haram, tetapi menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah juga berkata, wa taratan yajtadibuhu asyarafu war ri'asah. Terkadang dia terjebak, terpikat dengan kedudukan dan kemuliaan, jabatan dan yang semisalnya. Maka itulah yang menjadi tujuannya, karena dia tidak ikhlas, ya. Yang dia cari adalah jabatan, pengakuan masyarakat. Faturdihil kalimatu wa tughdibuhul kalimatu. Terkadang satu kalimat membuat dia bahagia luar biasa karena dipuji, disanjung-sanjung. Terkadang satu kalimat membuat dia marah gara-gara dia dijatuhkan dari mengganggu jabatannya, mengganggu kedudukannya. Karena itu adalah tujuannya, ya. Ini di antara nasib orang yang tidak ikhlas, ya, terjebak dengan hal ini. Berbeda dengan orang yang ikhlas. Kalau orang yang ikhlas maka dia menjalani jabatan karena Allah. Ya, mau orang puji, mau orang cela, dia berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaannya dia gantung kepada Allah. Tapi kalau seorang tidak ikhlas, maka tujuannya akhirnya bisa terjebak dengan indahnya jabatan, indahnya kedudukan, ya, dan yang lainnya, ya. Terkadang dia bahagia dengan pujian orang, padahal dia tahu bahwasanya orang tersebut memuji dia yang tidak benar. Ya, orang ini bohong dalam memujinya, penjilat. Tetapi ketika penjilat-penjilat tersebut menguntungkan jabatannya, maka dia senang, dia bela, dijadikan kawan. Sebaliknya ketika ada orang menegurnya dengan hak, tapi karena ini mengusik jabatannya, maka dia musuhi. Ini terjadi kepada banyak orang. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, wa taratan yasta'biduhu dirhamu wad dinaru. Ya, dan terkadang seorang ketika tidak ikhlas, maka hatinya terbudakkan atau dirinya terbudakkan oleh dirham dan dinar, yaitu harta. Dia merasa puncak kebahagiaannya pada dinar dan dirham, ya. Sehingga apa yang dikatakan dinar dan dirham dia kerjakan, apa yang diperintahkan oleh dinar dan dirham dia kerjakan, demi dolar dia lakukan apa segalanya. Ini biasanya orang jauh daripada keikhlasan. Kalau orang ikhlas, tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, ya dia menikmati dinar dirham, tapi itu bukan tujuannya. Sehingga dia yang mengontrol dinar dan dirham, bukan dinar dan dirham yang mengontrolnya. Dia yang mengontrol jabatan, bukan jabatan yang mengontrolnya. Dia yang mengontrol pandangannya, bukan foto-foto yang haram atau video-video yang haram yang mengontrol pandangannya. Jika semua dia kerjakan karena Allah, maka Allah akan menolongnya. Maka sebagian pernah kita singgung tentang hal ini, di mana Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, wa kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan keji dan keburukan, ya. Innahu kana min ibadinal mukhlasin. Dia termasuk hamba-hamba kami yang mukhlasin, yang terpilih, ya, dalam sebagian qiraat min ibadinal mukhlisin, di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Ketika dia ikhlas, maka dia terpilih sehingga Allah menjaga dirinya, karena yang paling dicintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwan, ini nasihat buat saya pribadi, ya. Terus terang buat saya pribadi dan juga pada kawan-kawan sekalian, latih diri kita untuk mencintai Allah. Di antaranya kita ikhlas karena Allah. Biasakan diri kita mencari keridhaan Allah. Yang kita tunggu kira-kira apa komentar Allah terhadap perbuatan kita. Ya, kita malu kalau kita riya. Kita hanya tampil depan orang seakan-akan kita ikhlas, ternyata kita tidak ikhlas. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kelezatan ibadah dengan ikhlas pada Allah, sehingga kita terjauhkan dari hal seperti ini, tidak terjebak. Hati kita tidak terpikat dengan jabatan, tidak terpikat dengan gambar-gambar yang haram, tidak terpikat dengan dinar dan dirham. Wallahu a'lam bishawab.